Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Lubis, pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Deli Serdang, Sumatera Utara, beserta seluruh keluarga besar Pesantren Darul Arafah Raya, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina 'aidil fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada putra Abdullah buah hati Aminah yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arafah dimanapun berada, tenggelamnya matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan penuh rahmat, berkah dan pengampunan, bulan silaturahim, bulan yang agung dan mulia. Di sisi lain hati kita bahagia dan senang. Kebahagiaan dan kesenangan hati itu kita ucapkan dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah kebahagiaan dan kesenangan hati itu muncullah
orang-orang yang pernah berkesan dalam hidup kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu 9 bulan 10 hari. Kita berada di dalam kandungannya. Jikalau saat ini beliau masih ada, kita bisa mencium tangannya dan memeluk tubuhnya yang rapuh. Tetapi banyak di antara mereka yang sudah mendahului kita. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan yang sangat mendalam di dalam hati. Dialah laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi istri dan anak-anaknya, dikerahkan seluruh tenaganya demi buah hati belahan jiwa pasangan hidup. Jikalau saat ini beliau masih ada, kita masih dapat mencium tangannya dan memeluk tubuhnya yang rapuh. Tetapi banyak di antara mereka yang sudah mendahului kita. Tidak ada kata yang dapat kita ungkapkan kecuali doa. Allahumma ghfir lana junubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah dimanapun berada. Berapa kali ia ingin sholat duha tidak terlaksana karena kau kencingi pakaiannya. Berapa kali ia ingin melaksanakan sholat tahajud tidak terjadi karena kau menangis sepanjang malam. Berapa kali ia ingin ibadah, membaca Al-Quran, berzikir tidak bisa karena engkau ingin dipeluk dan digendongnya. Di hari baik bulan mulia, apa yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang telah mengasihi kita, menyayangi kita, mendidik kita dari kecil hingga dewasa, sehingga kita menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sahabat Arafah yang berbahagia, di hari baik bulan mulia, tema kita pada saat ini adalah hikmah Idul Fitri di balik musibah. Fitri yang berarti suci dari seluruh kesalahan, kejelekan, keburukan. Fitri berasal dari bahasa Arab fatara yaftiru fitran, yang artinya bersih, suci, atau sarapan pagi atau makan. Oleh sebab itu kita disunnahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri harus makan dan minum secukupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min jambi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasannya Idul Fitri adalah kembali kita dalam keadaan suci, bersih atau fitrah. Dan orang-orang muslim yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sehingga ia kembali suci, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran setiap orang bisa ikut lebaran, mau puasa atau tidak puasa boleh ikut lebaran, tidak dilarang oleh petugas keamanan. Mau melaksanakan ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan boleh ikut lebaran. Tetapi tidak berarti
boleh atau dapat merayakan Idul Fitri. Idul Fitri adalah untuk orang-orang yang berpuasa, yang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah yang berbahagia. Pada saat ini kita telah tertimpa musibah. Musibah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasannya musibah adalah suatu peristiwa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di setiap musibah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Wa malazatu illa ba'dat ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Termasuk musibah yang menimpa kita saat ini. Orang-orang yang lolos dari musibah adalah orang-orang yang beruntung, karena mereka masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat Arafah dimanapun berada, dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, zikir, dan amal soleh. Ibadah, zikir, dan amal soleh inilah yang menenangkan hati, menenangkan pikiran. Ketentraman jiwa, ketenangan hati inilah yang salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat. Dan sistem imun dalam diri kita berjalan dengan baik. Seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat, bila terinfeksi virus akan sembuh dengan sendirinya. Sahabat Arafah dimanapun berada, sebuah kisah seorang pedagang bakso. Ia berwajah sedih ketika ditanya, "Kenapa sedih, Mas?" Ia mengatakan, "Ini bakso saya tidak laris." Kemudian ia pulang ke rumah, kehujanan, dan besok paginya ia sakit pilek. Ketika ditanya, "Kenapa sakit, Mas?" "Tadi malam kehujanan." Kemudian di lain waktu ia berwajah gembira, senang. Dan ketika ditanya, "Senang banget, Mas." "Ini dagangan bakso saya laris manis. Saya mendapat keuntungan yang besar. Saya membawa uang 5 juta untuk istri dan anak saya." Kemudian ia pulang ke rumah, kehujanan. Kenapa tidak sakit? Itulah kebahagiaan hati dan ketenangan pikiran. Inilah yang menghilangkan penyakit dari tubuh kita. Oleh sebab itu, jangan ada rasa kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Inilah yang membuat penyakit mendatangi kita. Tetap jaga stabilitas diri dengan keimanan dan ketakwaan. Tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya kita harus back to basic, kembali kepada fitrah manusia, yaitu makhluk berkeluarga atau makhluk keluarga yang senantiasa menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah yang berbahagia, dari ayat ini
Kita sadar bahwasannya kehidupan rumah tangga kita selama ini tidak seperti kehidupan yang seharusnya. Selama ini kita disibukkan dengan bisnis kita, pekerjaan kita, teman-teman kita. Kita mengabaikan keluarga kita. Padahal keluarga yang harus kita prioritaskan. Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita harus lebih dekat kepada keluarga, istri kita, anak-anak kita, dan mengarahkan mereka kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Arafah dimanapun berada, kembali kita kepada fitrah Idul Fitri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan hari puasamu, dan engkau agungkan nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah kepadamu agar supaya kamu bersyukur. Dari ayat pendek ini dapat kita ambil 4 hal. Yang pertama, walitukmilul iddata, dan hendaklah engkau sempurnakan jumlah hari bilangan puasamu. Puasa selama 1 bulan penuh bisa 29 hari dan 30 hari. Makna sempurnakan di sini ada 2 hal. Sempurnakan puasamu selama 1 bulan penuh. Yang kedua, sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan telah berakhir, puasa jangan berakhir. Mulut kita harus tetap berpuasa dari memfitnah dan menggibah orang lain. Tangan kita harus tetap berpuasa dari mengambil yang bukan milik kita. Kaki kita harus tetap berpuasa dari melangkah ke tempat yang tidak baik. Dan perut kita harus tetap berpuasa dari kemasukan hal-hal atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap jujur, sikap disiplin, merasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita harus tertanam pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Arafah yang berbahagia. Yang kedua adalah walitukabbirullaha, dan hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu dengan takbiran. Takbiran bisa sendiri atau berjamaah, bisa di rumah, bisa di musola, dan bisa di masjid. Ya, dimanapun kita berada bisa melaksanakan takbiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bung Tomo pernah berkata, jikalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu entah bagaimana saya menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit melawan penjajah. Dengan dikumandangkannya Allahu Akbar, semangatlah seluruh putra-putra terbaik bangsa untuk melawan penjajah. Tidak ada rasa takut mereka, karena mereka meyakini bahwasannya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah dimanapun berada, laisal aid bilibasin jadid walakinnal aid bita'atin jadid. Laisal aid bilibasin jadid walakinnal aid bita'atin yazid. Idul Fitri bukannya baju baru, akan tetapi Idul Fitri adalah iman yang meningkat, yang telah ditempa dan digembleng oleh bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa bukan menghilangkan nafsu, akan tetapi puasa mengendalikan nafsu. Puasa menempatkan nafsu pada tempatnya. Jika manusia dikendalikan nafsu, dia lebih buas daripada binatang. Ada sebuah ungkapan, sebuas-buasnya kerbau, makanannya hanya rumput. Saya belum pernah dengar dan belum pernah melihat
semakin buas kerbau, makanannya roti. Tetapi jikalau manusia telah dikendalikan nafsu, makanannya tidak hanya nasi saja. Makanannya semen, pasir, besi, gedung, sekolah, jembatan, minumannya solar, bensin, minyak, semua yang dapat dikorupsi. Itulah manusia yang telah dikendalikan nafsu. Sahabat Arafah dimanapun berada, dalam kalimat tahlil ada kata la ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan yang maha esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang selanjutnya ada kalimat wasadaqa wa'da, dan Allah maha menepati janjinya. Janji Allah kepada makhluknya seperti surga dan neraka pasti Allah penuhi. Beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam surga, karena mereka akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan sebaliknya, merugilah orang-orang yang masuk ke dalam neraka, karena mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Setiap saat dan setiap waktu mereka akan disiksa. Kemudian wa nasoro abda, hanya pertolongan Allah lah yang kita harapkan. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, susah perjuangan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kenapa? Karena musuh kita tidak nyampe. Karena puasa ini melawan musuh yang tidak nampak. Jika diibaratkan, puasa ini ibarat olahraga golf. Jika tinju, silat, karate, bola kaki, bola takraw, bola poli, musuhnya kelihatan. Tetapi kalau golf, siapa musuhnya? Nah, itulah puasa, melawan musuh yang tidak nyata, tidak kelihatan atau tidak nampak. Ini lebih berat daripada mengangkat senjata dan mengorbankan harta. Sahabat Arafah dimanapun berada. Yang ketiga adalah alamahadakum, yang telah memberi hidayah kepadamu. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yahdi mayyasha. Jika kita lihat sejarah, anak Nabi Nuh, Kan'an, tidak mendapat hidayah. Begitu juga ayah Nabi Ibrahim, Azar. Istri Nabi Lut. Begitu juga paman Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak mendapat hidayah. Karena mereka tidak terpanggil untuk mengikuti kebenaran. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan Allah kepada yang dikehendakinya. Wala'allakum tashkurun, agar supaya kamu bersyukur. Kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Syukur akan berubah. Kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat akan berubah menjadi azab jika kita tidak mensyukuri dengan baik. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arafah dimanapun berada, di awal bulan Syawal ini kita harus lebih menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hubungan vertikal dan horizontal harus seimbang. Hubungan vertikal yaitu hablum minallah, muamalah kepada Allah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, jangan mempersekutukannya, dan menjalankan syariatnya, seperti melaksanakan sholat,
berpuasa, membayar zakat, dan lain sebagainya. Begitu juga hubungan horizontal, hubungan kepada hablum minan nas, hubungan kepada manusia harus kita perbaiki. Sebagaimana sabdanya, man ahabba ayubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahimnya. Oleh sebab itu di awal Syawal, di hari baik bulan mulia ini, kita harus saling memaafkan. Saling memaafkan sesama muslim. Janganlah sekali-sekali kita memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Sahabat Arafah yang berbahagia, di awal bulan Syawal Jibril berdoa dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan sebanyak 3 kali. Apa doanya? Yang pertama adalah, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak memaafkan muslim lainnya. Memaafkan lebih sulit daripada meminta maaf, tetapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Oleh sebab itu, seorang anak harus meminta maaf kepada ibu dan bapaknya. Seorang istri harus meminta maaf kepada suaminya. Dan seorang muslim harus meminta maaf kepada muslim lainnya. Semoga kita benar-benar kembali kepada fitrah, yaitu bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Jikalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Jikalau ada jarum yang patah, siapa yang mematahin? Jikalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.